Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di channel Revit ID, channel khusus tutorial Revit dari dasar hingga mahir. Kali ini saya akan kasih tahu cara untuk membuat atau memasang gording atap ya. Ini masih merupakan tutorial lanjutan dari tutorial sebelumnya, yaitu latihan 15 ya. Latihan 15 cara memasang atap. Ya, buka dulu filenya. Nah, kita lihat bahwa di sini atapnya sudah terbentuk, tapi belum ada gordingnya. Gording yaitu arah eh, apa support memanjang ya, sepanjang atap ya, di sudut kemiringan kuda-kuda ya. Nah, jika teman-teman belum tampak jelas, silahkan atur dulu tampilannya menjadi shaded ya, di visual style-nya atur dulu menjadi shaded ya. Kalau realistik agak terlalu gelap ya. Supaya terlihat lebih terang, pilih shaded. Nah, di sini saya harus masuk ke tampak denah atap ya. Klik 2 kali atapnya. Nah, di sini terlihat atapnya. Sepertinya ini view range-nya masih kurang ya. View range-nya saya tinggiin karena atapnya itu belum terlihat semua. View range-nya, top-nya, cut plane, ya terutama top dan cut plane. Tapi lihat dulu di potongannya, ya ketinggian atapnya itu berapa. Dari level atap, saya ukur dulu di sini kira-kira 2 meter ya. Ketinggian topnya misalkan top ininya apa 2 meter, sementara cut plane-nya misalkan 1,5 ya. Nah, di sini saya atur dulu view range-nya ini 2 meter ya. Cut plane-nya 1,5 ya. Klik apply. Nah, di sini sudah terlihat atapnya ya. Kemudian atur visual style-nya menjadi fine dan di sebelah kanannya pilih wireframe ya, supaya tampak lebih jelas ya. Oh ya, untuk atapnya ini baloknya masih terlihat wallnya masih terlihat ya. Saya atur lagi view range-nya misalkan 800 saja ya, supaya wall ini nggak kelihatan, atau 500 ya. Masuk ke plan atap lagi, kemudian atur view range-nya ini minus 500. Ini samakan saja 500. Klik apply. Otomatis dinding wall-nya yang di lantai dak tidak terlihat. Oke, kita langsung saja untuk membuat memasang gording ya. Saya klik section bubble-nya, klik 2 kali. Silakan teman-teman ikutin. Nah, di sini saya akan melihat beam gordingnya sudah ada atau belum ya. Saya klik menu struktur, kemudian beam, di sini lihat ya. Ternyata belum ada ya. Karena belum ada, maka harus di load ya, harus di load dulu ya, melalui menu insert atau melalui beam, kemudian load family, atau melalui insert kemudian load family, geser ke bawah, kemudian pilih structural framing, pilih steel,
Ya, kita lihat ke bawah ya. Coba kita perhatikan satu persatu ya. MC channel, coba yang lain, miscellaneous channel. Ini memilih ya, coba pakai parallel flank channel ya. Parallel flank channel, misalkan saya pilih 200 ya. 150, 150, ya 200 lah. Pakai 200 saja ya, asumsinya ya. Karena ini masih pembahasan basic, jadi profil kanal C-nya masih menggunakan standar bawaan template ya, masih bawaan standar library Revit. Jadi belum sesuai dengan produk di Indonesia. Ya. Nah, kita lihat bahwa framingnya sudah masuk. Kita bisa lihat di sini di family tree-nya. Kita lihat bahwa structural framing di sini sudah ada, sudah masuk karena tadi sudah di load. Artinya kita coba pakai 275 ukurannya. Oke. Berikutnya teman-teman bisa ikutin ya. Nah, di sini saya masih punya garis reference plan ya. Garis reference plan ini belum bisa didefinisikan ya oleh Revit karena belum memiliki identitas. Ya, nanti teman-teman akan tahu ya penggunaan identitas reference plan. Nah, karena itu saya perlu kasih nama. Klik reference plan-nya, garisnya, kemudian kasih nama. Misalkan atap atau sisi kiri ya. Sisi kiri ya. Ini namanya kasih nama sisi kiri. Nah, di sisi kiri saya akan menempatkan kanal C di sini, di sudut kemiringan ya, dengan identitas garis ya, dengan bantuan identitas garis reference plan yaitu sisi kiri. Kemudian saya masuk ke atap, dana atap ya, klik 2 kali dana atapnya. Nah, saya akan menarik boarding dari arah sini ke sini ya. Tapi posisinya ada di sudut kemiringan sisi kiri tadi ya. Jadi saya harus mendefinisikan plan-nya dulu ya. Harus menentukan plan-nya dulu. Klik struktur, kemudian set work plan ya. Kemudian pilih reference plan sisi kiri. Nah, yang tadi dimaksud belum bisa diidentifikasi oleh Revit ketika garis reference plan itu tidak atau belum memiliki nama. Ketika kita sudah kasih nama, ya, maka Revit bisa mendeteksi garis reference plan ini. Ya, kita pilih garis reference plan, kemudian klik OK. Ya, setelah itu saya klik menu struktur, ya, kemudian pilih beam. Ya, pilih beam, kemudian teman-teman bisa bebas lokasinya di sini dulu atau di sini dulu, antara tengah ke atas ya, karena ini potongannya itu menghadap ke kanan. Jadi sisi kiri itu ada dari garis tengah ke atas. Ya, teman-teman bisa di lokasi sini agak geser, yang penting jangan melewati, usahakan jangan melewati sisi kanan. Kemudian saya klik, tarik, ya, kemudian klik lagi, lepas, atau tekan escape 2 kali. Nah, di sini boardingnya sudah nampak, ya. Tapi kita mesti perlu cek posisinya. Ya, klik section bubble-nya 2 kali untuk menuju ke potongan. Nah, di sini lokasi boarding-nya, ya, kanal C-nya. Ya. Sekali lagi, ini masih sebagai contoh ilustratif, artinya belum sesuai dengan uh, produk di Indonesia, artinya ukurannya masih standar bawaan template, masih standar luar negeri, karena ini hanya untuk
eh, pemahaman dasar penggunaan cara memasang Gording di Revit ya. Kita klik, kemudian kita atur ketinggiannya tadi 200 ya. Gording yang kita anggap itu ukurannya 200. Berarti topnya saya offset sejauh 200 ya. Nah, seperti ini. Maka gordingnya akan naik. Setelah itu saya move ke sini ya. Tekan escape, kemudian saya klik ya, kemudian copy ya. Saya copy ke bawah kira-kira di sini ya. Kemudian saya copy lagi ya. Saya copy lagi kira-kira di tengahnya ya, di sini. Tekan escape beberapa kali. Setelah itu klik seleksi ya. Jangan lupa teman-teman untuk menambah seleksi tahan kontrol ya, sambil diklik objeknya ya. Untuk menyeleksi lebih dari satu objek, gunakan tombol kontrol sembari ditahan. Kemudian saya mirror. Teman-teman bisa mirror draw axis atau melalui pick axis ya. Saya pick axis, kemudian saya klik di garis tengah ya, atau garis pertemuan kuda-kuda ya. Klik ya. Nah, di sini sudah terbentuk gordingnya ya. Tekan escape 2 kali. Nah, kalau teman-teman ingin menyesuaikan atapnya, sekiranya kurang tinggi, silakan klik atapnya, kemudian base atur ya, base offset from level. Misalkan naikkan jadi 30 ya, misalkan. Nah, tekan escape ya untuk menonaktifkan seleksi. Nah, kita lihat di 3D-nya seperti apa. Nah, sekarang gordingnya sudah jadi ya. Jadi untuk memasang gording di Revit itu sebenarnya cukup mudah ya, dan cukup cepat. Ya. Saya masuk ke denah atap ya, kemudian klik section bubble-nya, kemudian saya seleksi semuanya ya. Coba di copy ke sebelah, ternyata ini kopinya nggak bisa dari potongan ya, karena nggak aktif. Coba saya mirror dari denah, klik ya. Saya mirror ya dengan pick axis yaitu as C. Nah, di sini sudah bisa di mirror ya. Dan kedua atap sudah ada gording dua-duanya. Kita lihat teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi untuk menggambar gording di Revit itu sebenarnya cukup mudah. Silakan kalian load family-nya kalau memang belum ada family-nya. Kemudian terapkan cara tadi ya. Definisikan garis reference plane yang ada di potongan terlebih dahulu supaya bisa dideteksi oleh Revit pada saat kita mau menggambar gording atau menarik garis gording dari denah. Jadi ini harus didefinisikan terlebih dahulu. Namanya mungkin beda, nggak mesti harus sisi kiri, mungkin atap kiri atau XYZ. Pokoknya Revit harus bisa mengenali ya ketika akan membuat gording atau menempatkan objek di sudut kemiringan tertentu. Karena fungsi dari reference plane itu ada dua, sebagai garis bantu sekaligus bisa dijadikan sebagai bidang penempatan objek. Kalau mau dijadikan sebagai bidang penempatan objek, garis reference plane-nya harus diberi nama atau diberi identitas supaya Revit bisa mengenalinya.
Ya, jadi eh, cukup simpel ya di Revit ya, cukup cepat untuk menggambar cording ya. Jadi menggambar dari nah ketika dipotong langsung jadi potongannya ya. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini. Silakan bantu channel Revit ID ini supaya tetap terus update ya. Kasih tanda subscribe ya, klik tanda subscribe-nya dan kasih like ya. Kalau perlu bantu share juga karena ini tutorial gratis ya supaya teman-teman juga nanti bisa ikut belajar Revit ya. Supaya bisa belajar Revit dengan leluasa ya. Artinya nggak dikenakan biaya ya sepeser pun. Silakan teman-teman share ke teman-teman yang siapa saja yang mau belajar Revit. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di sesi tutorial berikutnya ya. Cara untuk memasang track stang ya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.